Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat selalu. Sudahkah kalian cuci tangan sebelum memegang HP untuk memulai kegiatan daring hari ini? Ayo, bagi yang sudah, saya beri aplaus. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati bersama-sama agar kegiatan daring hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang pelajaran informatika. Masih ingat kan kalian tentang apa itu pelajaran informatika? Pada minggu perkenalan kemarin, saya sudah bahas sedikit tentang apa itu pelajaran informatika. Bagi yang sudah lupa, kali ini akan saya ulas sedikit tentang apa itu pelajaran informatika. Pelajaran informatika sebelumnya itu disebut dengan pelajaran TIK atau komputer. Tetapi pada pelajaran informatika, kalian tidak hanya mempelajari beragam perangkat lunak, perangkat keras dari komputer, tetapi juga belajar memecahkan masalah dan membuat aplikasi dengan berpikir secara kritis. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu komputer? Kalian semua pasti sudah tahu dan tidak asing lagi dengan komputer. Ini adalah salah satu contoh gambar komputer. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu memahami tentang sejarah perkembangan komputer. Dan yang kedua, siswa mampu menggunakan salah satu perangkat informatika dengan benar. Nah, 2 itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami untuk materi hari ini. Sebelum materi hari ini kita mulai, yuk siapin alat tulisnya. Kalau ada yang penting, nanti kalian catat. Seperti yang kita ketahui, hampir di semua aspek kehidupan, kita semua menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita. Pekerjaan yang dulunya dikerjakan manual, sekarang bisa lebih cepat dikerjakan dengan menggunakan komputer. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengertian dan sejarah komputer, yuk kita sama-sama simak pada penjelasan video berikut ini. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman
hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Itu tadi kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Dalam perkembangannya, komputer memiliki generasi yang berbeda-beda. Ada generasi 1, 2, 3, 4, dan generasi 5. Anak-anak, mungkin kalian tidak sadar, sekarang pun kita belajar daring juga memanfaatkan perangkat informatika. Perangkat apakah itu? Yang sekarang kalian lihat dan kalian pegang, itu adalah salah satu perangkat informatika. Ya, benar sekali anak-anak sekalian. Handphone atau smartphone yang kalian pakai itu adalah salah satu perangkat informatika. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai perangkat informatika dan sejarahnya. Semoga kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa putar video ini lagi, pahami lagi. Dan bagi yang sudah paham, silakan dicatat yang penting-penting. Minggu depan kita akan bertemu dan kita akan tanya jawab materi hari ini. Pelajari baik-baik pemahaman dan penjelasan dari video yang sudah saya berikan. Video ini bisa kalian simpan untuk belajar lagi. Begitu juga dengan materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lain. Kalian gunakan untuk belajar di rumah. Materi pelajaran informatika bukan hanya dari saya ya anak-anak. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan menggunakan internet. Bisa googling maupun bisa melihat di YouTube ataupun juga yang lain. Apabila ada yang belum mengerti, kalian bisa langsung chat ke WA saya. Meskipun di luar jam pelajaran informatika, boleh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih anak-anak sekalian. Kalian sudah mendownload dan memperhatikan video dari saya. Tetap semangat belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan.
dan memakai masker apabila keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.